Ya, Sobat Lentera, kembali masyarakat menelan pil pahit dengan keputusan dari pemerintah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dan tentunya keputusan ini mempersulit ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana dengan Surabaya? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara Perubahan. Bagaimana kita akan membahas pendapat dari DPRD Surabaya melihat kondisi ini di lapangan. Dan tentunya saya sudah ditemani dengan Bapak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Ya, Halo Pak Tony, apa kabar Pak? alhamdulillah baik. Pak Tony, langsung aja Pak. Saat ini masyarakat kembali menelan pil pahit, entah keberapa kali ya Pak Ya, ya, bahwa kenaikan BBM ini benar-benar bisa dikatakan kita sudah baru saja melewati masa pandemi gitu, ekonomi mulai bergerak lagi, kemudian ada keputusan yang benar-benar menyakiti hati rakyat ya, dengan kenaikan harga BBM ini. Menurut Bapak sendiri untuk Surabaya bagaimana Pak Tony? ya. Kami melihatnya bahwa keputusan pemerintah pusat ini kan didasarkan pada kalkulasi oleh mereka yang ada di pusat. Tetapi yang kita rasakan di bawah kan berbeda. Kalau yang di pusat mengatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak menguntungkan dan lebih baik. Tetapi kita merasakan yang di bawah dari keluhan masyarakat yang langsung kami terima maupun yang melalui media-media, kita melihat bahwa ada beban yang makin berat. Benar yang tadi disampaikan oleh Mbak Jung bahwa eh, sebelum lama kita kan lepas dari persoalan kesulitan pandemi COVID Iya, kemarin, recovery baru kita baru lakukan, saja ya, dimulai dan begitu. sedang dimulai, belum Mhm. sampai terjadi pemulihan, dan ini baru ada upaya juga kita memberikan sebuah stimuli-stimuli pada berbagai bidang ekonomi, kemudian relaksasi-relaksasi pada beban-beban masyarakat seperti di sektor PBB, Mhm. pajak bumi dan bangunan, supaya mereka tidak kena beban yang berat, maka dibebaskan kebijakan dendanya. Lalu kemudian dari situ harapan kita kan ekonomi mulai bergerak, dana yang harusnya dipakai untuk bayar denda dipakai untuk stimulus menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Memperkuat lah Ya, istilahnya Pak ya. tetapi dengan adanya kenaikan ini seolah-olah masyarakat kena beban ganda gitu ya. Mhm. Jadi belum sudah sakit tertimpa tangga begitu. Ya. Belum sembuh masih Belum kena sembuh lagi masih seperti. kena lagi. Nah ini kalau kemarin kita sih dari bawah kita menyuarakan, kan tugas dewan ini kan Iya. perwakilan rakyat, rakyat maunya seperti apa kita teruskan. Nah untuk itu kan dari banyak masyarakat yang masih belum siap, minta untuk kebijakan itu kan dievaluasi kembali. Maksud kita tidak bermaksud untuk mengatakan, oh kita tidak mau, kita realistis. Bahwa ada pasang surut, kemudian fluktuasi harga kita harus ikuti. Tetapi untuk kenaikan pada saat sekarang ini, dalam pertimbangan Surabaya, masuk pada momentum yang kurang pas gitu ya. Karena apa? Masyarakat masih belum kuat gitu. Iya. Beda lagi kalau kemudian nanti masyarakat sudah mulai tegar, kemudian baru ada kebijakan itu, dan kemudian semuanya ada kesepahaman bahwa kenaikan BBM adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan kita dengan semangat gotong royong harus memikul bersama, Mhm. kemudian tanpa harus menyalahkan siapa-siapa, itu baru akan bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah sekarang ini kan tidak tiba-tiba kemudian muncul kebijakan itu di saat kita masih susah untuk melakukan recovery pada persoalan yang kita hadapi kemarin. Dan akhirnya berujung banyaknya unjuk rasa yang akhir-akhir ini menyuarakan suara rakyat begitu ya Ya, Pak. Ekonomi baru saja mau ya, berdiri begitu, mhm, UMKM yang lama terpuruk kemudian mereka ya, mulai menggeliat, ya, istilahnya ada ya, semangat baru begitu, betul, didropkan dengan mhm, kebijakan pemerintah ya, seperti ini. Nah, ya. kalau menurut Pak Tony, kalau tadi sempat disinggung bahwa pusat mungkin lebih tepatnya mengatakan ini sebenarnya sudah hal yang biasa atau menguntungkan begitu. Mhm, Tapi sementara masyarakat sendiri merasa ini beban yang kedua kali atau mhm, keberapa kali yang harus mereka ah, tanggung. Kalau menurut Pak Tony, langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Apakah memang sangat urgent menaikkan harga ah, BBM ah. atau untuk meningkatkan upah buruh, Pak? Ya, ini pilihan yang begini, kalau opsi yang pertama kita sih memohon gitu kan, Iya. kepada pemerintah pusat, bisa melihat lebih realistis kondisi kita, kemudian mengevaluasi Mhm. kembali. Mengevaluasi saya pikir
bukan sesuatu yang memalukan. Kalau dulu kan ada istilah sabda pandita ratu, begitu terucap tidak bisa dicabut kembali. Tetapi Harus dilaksanakan ya begitu harus ya, Pak? dilaksanakan. Tetapi kan ketika kebijakan pemerintah itu dibuat kan dalam rangka untuk penyelamatan masyarakat. Lah, ketika ini terlalu terbebani maka adalah ditinjau kembali tidak apa-apa. Itu yang pertama. Manakala usulan kita ini adalah ditolak, maka perlu ada pemikiran yang kedua. Pemerintah provinsi kan bisa saja lalu melakukan sebuah kebijakan, mengajak diskusi bersama para pengusaha, kemudian kepala-kepala daerah yang ada di Jawa Timur, ini khususnya Surabaya, untuk memikirkan mungkinkah itu upah itu lalu lakukan pada saat sekarang. Biasanya kan jatuh di Desember itu, ribut-ribut kita bahas upah, tetapi adalah dimajukan pada saat sekarang sebagai bentuk percepatan karena impact dari kenaikan BBM itu akan menimbulkan multi efek yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian ada kenaikan harga barang, sementara daya beli masyarakat tidak ada kenaikan, bahkan menurun, maka sampai kapanpun dunia usaha tidak akan bisa jalan. Karena dunia usaha ini akan berjalan ketika masyarakat adalah mengkonsumsi produksinya. Nah, kalau kemudian diproduksi lalu tidak terserap, lalu kemudian dunia usaha tidak akan jalan juga. Jadi saling berkaitan ya Pak, mulai dari pendapatan, kemudian daya beli masyarakat, kemudian juga bagaimana usaha-usaha kecil ini mulai menggeliat. Betul. Tapi akan mati juga kalau memang upah dari daya belinya juga turun seperti itu ya Pak. Daya beli itu kan bisa muncul ketika karyawan pegawai lalu di-upgrade. Sehingga mereka akan bisa membeli dengan kemampuan yang lebih baik. Kemudian ada pertanyaan juga, lalu untuk masyarakat-masyarakat yang kerja di sektor informal, bagaimana? Maka harapan kita kan juga gitu tadi itu. Ada satu mata rantai ekonomi yang bisa kita lihat. Bahwa perusahaan menaikkan gaji karyawan, karyawan memiliki daya beli yang baik, karyawan membeli konsumsi yang di masyarakat dan berputar kembali. Nah, logika ini harus ada di dalam setiap kita untuk memikirkan terutama pada para pembuat kebijakan. Nah, Bu Gubernur harapan kita mengajak segera supaya ekonomi ini tidak stuck. Nanti itu harga barang naik kemudian tidak ada daya beli. Yang terjadi apa? Maka adalah ini tidak ada saluran distribusi yang lancar. Kemudian kaitan mata rantai ekonomi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Karena berhenti ya, ada stuck ya. Dan kemudian memang sekarang ini kan ada masanya kan baru kemarin beberapa hari lalu ditetapkan. Ada economic shock kalau bahasa kita gitu, kejutan ekonomi. Dan kemudian sontak mendadak orang itu adalah terkaget-kaget. Yang kemarin beli beras harganya sekian, sekarang kok tiba-tiba sekian. Padahal kemarin pada saat mereka dihadapkan pada spirit, mari kita sama-sama melakukan pemulihan ekonomi pasca Covid. Kemudian menghitung, mereka harus beli beras berapa, dengan harga berapa, di kualitas berapa. Karena kualitasnya kan beda-beda. Kalau yang kemarin adalah premium, dia mendowngrade untuk kepada kualitas yang bawah. Daya beli itu tadi harus mencakup seluruh kebutuhan. Mau tidak mau, akhirnya downgrade juga mereka. Mendowngrade kualitasnya. Oke, itu sebagai satu bentuk dari empati masyarakat, kesungguhan masyarakat untuk ikut menyelesaikan persoalan PR kemarin. Nah, ketika sekarang ada seperti ini lagi, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, menurut saya wajiblah menjadi benteng bemper bagi pertahanan masyarakat, ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memang tidak memiliki sumber-sumber lain dan kemampuan yang mereka kemarin sudah sangat berada pada garis-garis yang SOS gitu kan, yang pas-pasan. Itu harus diintervensi, diberikan bantuan langsung. Kemudian, jadi ada beberapa tindakan dari pemerintah setempat agar masyarakat lebih tepatnya lebih bisa stabil mengkondisikan ekonomi mereka masing-masing seperti itu ya Pak Tony. Baik Pak Tony, kita lanjutkan membahas tentang kenaikan harga BBM ini setelah yang satu ini.
Ya, Sobat Lentera masih membahas tentang kenaikan harga BBM. Baik, Pak Tony. Kemudian ada juga tentang pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Ya. menyatakan bahwa naiknya BBM ini sebenarnya membuat angka kemiskinan di Indonesia turun. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Saya bisa memahami terhadap pola pikir dari Bu Menteri. Mm-mm. Karena dengan kenaikan BBM ini, maka akan ada sebuah cadangan devisa yang bisa dihimpun. Yang mestinya kemarin dipakai untuk apa? Memberi subsidi, lalu kemudian adalah bisa disisihkan. Kan gitu kan? Iya. Nah, penyisihan ini dipakai untuk program yang lain, yang nanti adalah bisa untuk penyelesaian kemiskinan. Mungkin maksud Bu Menteri begitu. Tetapi kita juga ingat bahwa program itu kan yang ke depan. Persoalannya ketika dalam posisi masyarakat normal, masyarakat settle ekonominya, nggak jadi masalah. Persoalannya kan sekarang itu, masyarakat dalam posisi yang susah tadi itu. Mm-mm. Nah, kemudian persoalan ini kita melihat, kalau saya melihatnya adalah untuk tujuan yang tadi yang saya jelaskan, kami bisa memahami, tapi saya kurang setuju kalau itu diterapkan pada saat sekarang, gitu. Karena itu kembali lagi ya, Pak. Betul. Kita baru saja melewati ini. Iya, jadi tidak tepat menurut kami dilakukan pada saat sekarang. Karena apa? Karena dampak ganda daripada keputusan untuk kenaikan itu sungguh luar biasa. Jadi harapan kita kalkulasi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini bisa diterjemahkan secara lebih luas supaya masyarakat tahu. Dan sekarang kan kita nggak ngerti akan bisa menyelesaikan kemiskinan dengan pola seperti apa. Logika daripada masyarakat di bawah nggak ketemu nalar. BBM dinaikkan, beban masyarakat makin tinggi, tetapi pendapatan tidak meningkat. Bagaimana ini bisa menyelesaikan kemiskinan? Justru logika daripada masyarakat yang di bawah, kita-kita yang di bawah ini, justru ini adalah percepatan kematian daripada masyarakat. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebagai kebijakan yang apa namanya, ini pembunuhan massal, bahkan ekstrimnya begitu. Lah, Siapa yang kuat yang bertahan pada betul, akhirnya seperti itu ya. ya, Pak. Nah, kemudian ya kaitan supaya itu adalah tidak terjadi, kembali lagi daerah dengan kondisinya masing-masing, terutama Surabaya, harus lebih concern kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Surabaya, bagaimana memikirkan selamatnya daripada masyarakat. Nah, kalau berbicara seperti itu, bagaimana mencari selamatnya agar masyarakat bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Ada juga pernyataan bahwa kenaikan harga BBM ini sebagai peringatan dini begitu. Hidup harus lebih efisien. Kemudian hidup juga harus bisa memilih mana yang wajib kita konsumsi, mana yang tidak. Atau lebih Ya. tepatnya tadi Pak Tony sempat singgung, akhirnya masyarakat downgrade dalam segala Downgrade, hak. ya. Mulai dari apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka gunakan, mereka Ya. akan menurunkan seperti itu. Ya. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan pemerintah peka begitu, pemerintah pusat peka dengan apa yang dirasakan Ya. oleh masyarakat yang di Ya. bawah ini loh Pak. Karena kan jelas kita bahas tadi bahwa kenaikan harga BBM ini tidak hanya mencekik leher rakyat, tidak hanya dibebankan cuma naik harga BBM aja, tapi semuanya akhirnya berimbas begitu. Sementara kita singgung untuk upah buruh sampai saat ini juga belum bisa kalau kita meminta naik begitu. Bagaimana menurut Pak Tony? Ya, jadi untuk yang kenaikan pendapatan di satu sisi tadi itu yang dikatakan ada Hidup harus bisa hidup lebih harus efisien. berhemat. Saya pikir masyarakat sudah autopilot kalau untuk itu. Bahwa kita hidup dalam budaya yang zaman Pak Karno kencangkan ikat pinggang, kemudian zaman Pak Harto kita harus efisien dan sebagainya. Ini sudah terbiasa. Jadi himbauan itu sudah menjadi budaya masyarakat yang kemudian dipastikanlah masyarakat itu akeh ya cukup, sidik ya cukup, itu akan otomatis masyarakat punya itu. Tetapi kan persoalannya kita ini sebagai pemerintah negara itu kan punya cita-cita mensejahterakan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat diminta prihatin, itu ada waktunya. Kapan harus prihatin? Belum cukupkah kita 2 tahun ini prihatin di hadapan pada COVID ini? Nah, sehingga maksud kami adalah, ayo kita kuatkan. Ibarat itu adalah sapi perah begitu ya, masyarakat. Digemukkan dulu, setelah gemuk itu dieksploitasi lagi, kemudian adalah melalui kebijakan-kebijakan fiskal, lalu kemudian dipakai untuk menggerakkan ekonomi,
dalam pengaturan negara, oke. Oh. Tapi kalau kondisi sekarang kan belum saatnya. Tapi kalau dari DPRD Surabaya sendiri bagaimana Pak Tony? Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi begitu bagaimana yang ditawarkan oleh DPRD Surabaya terkait dengan kenaikan harga BBM ini? Ya, sempat begini, secara pribadi, sebagai pribadi maupun sebagai lembaga dan pimpinan dewan, kami kemarin itu sempat shock gitu ya, ketika tiba-tiba ada kebijakan kenaikan itu. Lah, kenaikan ini kan di saat momentum kita sedang membahas perubahan anggaran keuangan di tahun 2022. Di tahun 2022 itu kita sedang menaikkan PAD kita senilai sekitar 250 miliar. Nah, ketika ini nanti itu kita naikkan, kan ujung-ujungnya bersumber kepada PAD ini kan bersumber dari masyarakat. Masyarakat kemarin baru pulih, kemudian ada kebijakan pada PBB yang kita bebaskan, lalu ada muncul itu. Nah sekarang adalah, nah ini sebagai bentuk daripada sense of crisis daripada pemerintah. Kami mencoba, ini kan masih baru tahapan kemarin penyampaian nota keuangan wali kota. Besok masih ada bahasan-bahasan di komisi. Harapan kami, bahasan di komisi nanti itu ada formulasi untuk pendapatan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk PAD yang itu memiliki dampak signifikan dan bersifat massal terhadap beban masyarakat, mungkin bisa ditangguhkan dulu. Sehingga otomatis program-program yang akan diajukan pada PAK kemarin harus terkoreksi. Kenaikan itu kan kemarin disampaikan oleh Pak Wali Kota dalam notanya, keuangan yang dibacakan di paripurna kan untuk saluran, untuk jalan, untuk penerangan dan sebagainya. Lah mungkin kalau toh itu adalah ada yang dianggap belum prioritas, yang prioritas adalah kebutuhan makan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan nanti itu akan ada peralihan ya, begitu. Realokasi anggaran itu akan bisa dilakukan dan mumpung sekarang sedang dalam proses bahasan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita minta kepada pemerintah kota, operasi-operasi pasar, kadang-kadang kan dalam momentum seperti ini ada spekulan-spekulan yang main, yang kemudian memanfaatkan lalu menjual barang tinggi. Operasi pasar diperlukan. Kemudian lagi keterpenuhan dari masyarakat yang memang tidak mampu, lakukan bantuan langsung. Jadi ini kan kita harus betul-betul melihat secara langsung, terjun langsung, menyentuh langsung terhadap persoalan masyarakat dengan langkah-langkah yang nyata. Begitu ya. Pak, kalau itu tadi adalah salah satu yang ditawarkan oleh DPRD Surabaya agar mengatasi kenaikan BBM ini tidak terlalu mencekik masyarakat. Lalu apakah juga ditawarkan tentang transportasi umum yang bisa menjadi salah satu alternatif agar masyarakat lebih mudah? Dan terlebih dahulu Pak, kita akan jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Sobat Lentera, itu tadi adalah grafis harga kenaikan Pertalite dari tahun ke tahun. Kita kembali akan membahas bagaimana DPRD Surabaya menawarkan beberapa alternatif terkait kenaikan harga BBM di Kota Surabaya. Baik Pak, kita tadi sampai pada transportasi umum yang Ya, menjadi salah satu pilihan nih ya, yang ya, kemungkinan bisa ditawarkan ya, oleh DPRD Surabaya ya. begitu untuk masyarakat Surabaya. Menurut Bapak, apakah ini efektif? Karena kan kalau dilihat warga Surabaya sendiri sejauh ini mereka lebih sering menggunakan transportasi pribadi begitu, Pak? Ya, ini momentum dan ini sebuah peluang bahkan juga tantangan. Dikala BBM naik, masyarakat baru sadar bahwa mengoperasional kendaraan itu adalah mahal. Mhm. Ya di BBM-nya ini. Nah, ketika ini ada kesadaran kolektif karena ada hentakan kenaikan BBM, pemerintah sejauh ini kan memikirkan Surabaya sudah mulai macet, solusinya sejak zaman Bu Risma sudah menawarkan transportasi massal sebagai Mhm. salah satu opsi solusi yang ditawarkan. Nah, ini kesempatan sehingga mestinya adalah langsung dijemput. Ada pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, bus-bus yang dimiliki dimaksimalkan operasionalnya, kemudian dimurahkan. Syukur-syukur di sini ini untuk sementara waktu dalam masa-masa tenggang berapa hari dalam rangka penyesuaian ketika masyarakat dalam posisi yang tadi saya katakan sedang dalam posisi ekonomi shock tadi itu, digratiskan nggak ada masalah gitu kan, digratiskan dulu supaya apa? Ada satu kesadaran, membangun kesadaran masyarakat untuk beralih bahwa dengan tradisi kendaraan pribadi mulai melirik bahwa transportasi massal itu adalah menarik dan efisien juga bisa mengatasi masalahnya. Yang kemudian yang kedua, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat yang secara jelas terukur bahwa ketika itu terjadi kemacetan maka ada berapa ribu bahkan adalah juta BBM yang terbakar secara sia-sia karena mereka harus itu kerugian itu harus disampaikan juga. Mestinya kalau umpama itu lancar BBM yang terbakar sia-sia itu bisa dihindarkan, waktu juga lebih efisien dan sebagainya. Lah untuk itu Mbak Nung, saya kemarin sempat memikirkan apakah tidak sebaiknya pemerintah mulai memikirkan konsep pengembangan ekonomi berbasis pada zonasi. Begitu. Kemarin kan ada zonasi sekolah. Iya. Nah, sehingga anak-anak itu adalah sekolah ke sekolah itu adalah dekat. Sehingga tidak perlu ada proses transformasi perpindahan anak siswa ke tempat lain. Nah, di sini kalau diikuti dengan kegiatan ekonomi, ibarat Surabaya ada 31 kecamatan, setiap zonasi itu ada 3 kecamatan di klaster. Mereka akan menjadi ekosistem perekonomian di dalam 3 kecamatan. Siapa membuat apa, kemudian adalah berapa jumlahnya, kapasitasnya semua terukur. Berarti menumbuhkan masing-masing Ya, wilayah begitu ya Pak ya? sehingga ada semacam distrik gitu ya. Oh iya, baik. Sehingga kalau dibagikan berarti ada 10 distrik ekonomi di Surabaya yang itu nanti akan dikendalikan oleh manajemen perekonomian yang bagus, terukur, kemudian lagi terhitung. Kemudian siapa melakukan apa, kebutuhannya berapa. Lalu bisa ditentukan setiap orang atau kepala keluarga harus punya penghasilan berapa. Maka kita lalu caranya kan menghitung. Apa saja sih kebutuhan masyarakat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai lahir sampai mati. Dihitung di list, lalu mulai diurai siapa melakukan apa, di mana jumlahnya berapa, distribusinya siapa dan ke mana saja. Ini semuanya berjalan di 3 kecamatan tadi itu. Maka dengan begitu harapan kami, maka akan muncullah kawasan-kawasan mandiri. Ya kan? Iya. Nah, Karena mereka punya adalah roda perekonomian betul. sendiri, begitu Ada ya? kawasan-kawasan yang lebih mandiri dan mengurangi proses perpindahan tadi itu, pergerakan menggunakan transportasi. Kalau toh ada pasti kalau itu bisa diterapkan, saya menduga memprediksi bahwa ekonomi biaya tinggi itu akan bisa ditekan, kemudian keruwetan kota akibat transportasi yang sering macet akan bisa diurai, sehingga kota ini akan tampak lebih hening, tetapi dia bekerja produktif. Oh, begitu. Tetapi akan rame ketika Sabtu Minggu karena mereka adalah membutuhkan rekreasi dengan pendapatan mereka yang sudah cukup. Maka disitulah happy-nya orang Surabaya yang saya bayangkan.
Seberapa lama Pak Tony dengan proses atau gambaran ini adalah salah satu alternatif yang bisa memperkuat ekonomi masyarakat? Ya, kalau seberapa lama ini kan Maksudnya sesuai tidak dengan waktu yang mereka butuhkan karena kenaikan BBM saat ini sudah berjalan begitu ya. Pak. Lah, sekarang kan kalau kaitan dengan BBM berarti kan ada beberapa tahapan. Iya. Tahapan pertama penyelamatan kalau saya buat. Jadi ini adalah masa kritis sekarang ini harus ada langkah penyelamatan. Pemberian bantuan, operasi sembako murah, kemudian adalah menghantarkan para pebisnis untuk bisa melakukan kulaan untuk menyambung usahanya. Kemudian baru diikuti dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang tiba-tiba terjatuh lagi, kan gitu kan? Iya. Dengan cara bagaimana mengajak para pengusaha untuk meningkatkan berkenan meningkatkan mengkoreksi UMK yang sedang berlaku, dan yang tidak kalah penting adalah peran perbankan yang mestinya harus ikut berpartisipasi memberikan talangan atau pinjaman manakala perusahaan itu tidak ada kemampuan. Tetapi harus terukur juga, terpantau. Tidak boleh ada pihak yang lalu memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan spekulatif pribadinya. Berarti ada sinergi ya, harus ada sinergi dari beberapa pihak, baik itu dari masyarakat juga dari pemerintah dan dari pihak swasta lainnya. Lalu Pak Tony, kalau tadi sudah disinggung tentang transportasi massal, kalau menurut Pak Tony seberapa efektif dan diterima oleh masyarakat Pak? Memang sulit. Jadi budaya kita itu dulu dari sulit lalu dilonggarkan lalu orang nyerbu. Kendaraan pribadi itu menjadi sebuah pride, menjadi gengsi, bahkan adalah, dan memang secara rasa itu adalah memang memberikan kemudahan luar biasa. Apalagi dengan roda 2, kemudian adalah mereka bisa berjalan dengan biaya murah kemana-mana. Lah, untuk menggeser ini berarti kan parameternya kenyamanan menjadi satu variabel penting. Mereka itu sudah terbiasa memanjakan dirinya sendiri, kemudian lalu harus dilayani oleh pemerintah dengan regulasi-regulasi yang kuat. Nah, untuk ini memang pemerintah harus bisa menunjukkan apakah kita itu harus memanjakan diri tetapi terbelit dengan persoalan-persoalan terus, atau itu ada regulasi yang kemudian bisa mengurai kesulitannya itu menjadi lebih jadi jalan terang ke depannya. Nah, fungsi negara kan di situ. Harus hadir sebagai regulator. Baik Pak Tony, dari tadi kita sudah bahas apa saja sebenarnya dampak dari kenaikan harga BBM ini, kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh DPRD Surabaya agar masyarakat juga bisa lebih bertahan begitu. Terakhir Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat tentunya, juga kepada pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM ini. Kalau kepada pemerintah pusat, kami berharap barangkali memungkinkan dievaluasi kembali kebijakan kenaikan BBM ya. Yang kedua, kepada pemerintah provinsi segera mungkin mengajak bicara kepada kepala daerah, perwakilan pengusaha, kemudian buruh karyawan untuk bicara tentang masalah UMK. Mungkinkah itu adalah dilakukan percepatan perubahannya. Kemudian yang ketiga, untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, maksud kami, mari sebagai bentuk daripada empati kita, sense of crisis kita itu nampak bahwa mungkin adalah kenaikan APBD yang lebih ambisius kemarin bisa kita kurangi kalau bisa. Kalau kemudian adalah kemarin peruntukannya untuk sarana-sarana infrastruktur yang kurang pas, bisa kita alihkan relokasi kepada kepentingan-kepentingan pakan. Dan kemudian kepada masyarakat, kami minta memang kita punya suatu budaya yang berhemat, kita punya budaya puasa, ya kan? Oke lah, alam ini kita mungkin alam kita untuk berpuasa, mari kita berpuasa dulu. Toh nanti harapan kita akan ada hari raya yang bisa memberikan kita lebih bahagia. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian tadi Suara Rakyat kali ini yang membahas tentang dampak dari kenaikan harga BBM. Tentunya kita semua berharap hal ini agar segera teratasi dan pemerintah pusat juga bisa mengevaluasi apakah keputusan yang telah diberikan kepada masyarakat ini cukup efektif dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Saya Anju Purbawi, terima kasih.